Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Ajahra dari program Ilmu Administrasi Publik Non-Reguler dengan NIM 21307210004. Di sini saya akan menjelaskan tentang model analisis kebijakan. Di sini ada pendahuluan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai penyelidikan menyeluruh terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ini menggarisbawahi pentingnya analisis dalam menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang kompleks menurut Kemendikbud 2021. Menurut HOP 2019-152, kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati. Selain itu, ada kebijakan publik. Menurut James Anderson, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang disengaja maupun keputusan untuk tidak bertindak dalam menanggapi suatu isu yang dianggap penting. Yang pertama ada model analisis kebijakan Patton and Sawatzky. Sebagaimana dikutip oleh Chapin 2016, Patton, Sawatzky, dan Clark menjelaskan 6 langkah dasar analisis kebijakan, yaitu verify, define and detail the problem, establish evaluation criteria, identify alternative policy, evaluasi alternative policy, display and discuss among alternative policy. Dan yang terakhir ada monitor and evaluate the implement policy. Pada tahap verify, define and detail the problem, pada tahap ini menjelaskan bagaimana masalah didefinisikan, siapa aktor yang terkait masalah tersebut, apa saja faktor yang harus dipertimbangkan, dan ide-ide tentang kemungkinan solusi. Dalam establish evaluation criteria, pada tahap perumusan masalah diketahui permasalahan yang ada. Maka dapat dilanjutkan dengan menentukan hal-hal yang baru dipertimbangkan dalam menentukan alternatif kebijakan atau program. Yang ketiga ada identify alternative policies. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mencari alternatif yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan. Ada evaluasi alternative policies. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kebijakan alternatif yang akan diambil dan pengemasan kebijakan ke dalam strategi dan program. Lalu ada display and discussing among alternative policies. Tahap selanjutnya adalah membandingkan alternatif kebijakan. Alternatif harus disajikan, ditampilkan, dan dibandingkan dengan cara yang memungkinkan agar pembuat keputusan dapat mengidentifikasi perbedaan di antara pilihan alternatif dan memutuskan alternatif mana yang lebih unggul. Dan yang terakhir ada monitor and evaluate the implement policy. Pemantauan, evaluasi, dan umpan balik kebijakan adalah bagian dari langkah akhir dalam proses analisis kebijakan. Model analisis kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Menurut Dye 2017, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to do, yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam model analisis kebijakan, Thomas R. Dye pun membagi lagi menjadi 8 model analisis kebijakan, yakni model proses. Model proses menekankan pentingnya rangkaian tahapan dalam mencapai perumusan kebijakan yang efektif. Ada model institusional. Model institusional adalah pendekatan analisis kebijakan publik yang berfokus pada penginstitusionalan kebijakan, di mana kebijakan yang diberikan dan dihasilkan menjadi legal dan berwenang. Ada model rasional dalam kebijakan publik, yaitu model yang menekankan pada tercapainya keuntungan maksimal bagi masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan yang dirumuskan. Ada model kebijakan inkremental adalah pendekatan yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan atau pengembangan dari kebijakan yang sudah ada dengan penyesuaian bertahap sesuai kebutuhan dan kepentingan baru yang muncul. Ada teori kelompok dalam kebijakan publik, memandang kebijakan sebagai hasil keseimbangan yang tercapai dari tarik-menarik kekuatan di antara berbagai kelompok kepentingan.
Ada model elit dalam kebijakan publik, menggambarkan pendekatan di mana proses perumusan kebijakan didominasi oleh kepentingan kalangan elit, bukan oleh kebutuhan masyarakat secara luas. Adapun model pilihan publik merupakan pendekatan kebijakan yang berlandaskan pada preferensi masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki opsi yang dianggap terbaik untuk mereka. Dan yang terakhir ada model game teori atau permainan dalam perumusan kebijakan, merupakan pendekatan yang mengandalkan strategi dan pola-pola tindakan sebagai upaya untuk mengantisipasi serta menangkal langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pihak oposisi. Adapun model analisis kebijakan menurut Knovel et al. Tahun 2022 yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aktor dan faktor dalam proses pembuatan kebijakan. Knovel mengidentifikasi ada 5 elemen utama dalam analisis kebijakan, yakni agenda setting. Menurut Peter Knovel menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana masalah sosial tertentu menjadi perhatian publik dan diangkat menjadi agenda kebijakan, sementara masalah lain tidak. Dalam analisis kebijakan policy programming, dalam model ini kebijakan dilihat sebagai serangkaian program yang dirancang untuk mencapai tujuan melalui serangkaian tindakan yang terstruktur. Adapun policy implementation, yakni menegaskan bahwa model ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan, termasuk kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas dan sumber daya yang tersedia, serta koordinasi dan komunikasi antara para aktor yang terlibat. Dan yang terakhir ada evaluation policy effect. Model ini menekankan pentingnya mengukur hasil kebijakan secara objektif dan sistematis untuk menemukan efektivitasnya. Adapun di sini penutupan kesimpulan dari berbagai model analisis kebijakan yang dijelaskan oleh Patton and Sawatzky, Knovel, dan Thomas F. Dye adalah bahwa masing-masing model menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menganalisis kebijakan publik. Secara keseluruhan, ketiga model ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan dibentuk, dievaluasi, dan diimplementasikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Semua model ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi untuk analisis kebijakan yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.